Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di kajian hadis kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis riwayat Sahih Muslim mengenai mencegah kemungkaran dengan kekuasaan lisan dan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah haddatsana Waqi'un an Sufyan wa haddatsana Muhammad bin Muthanna haddatsana Muhammad bin Ja'farin haddatsana Syu'bah kilahuma an Qais bin Muslimin an Tariq bin Shihabin wa hadha hadits Abi Bakrin qala awwalu man bada'a bil khutbati yaumal 'idi qabla sholati Marwanu faqama ilaihi rajulun faqama sholatu qabla al khutbati faqala qud turikuma hunalika faqala Abu Sa'idin amma hada faqad qadama alaihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala'i haddatsana Abu Muawiyah haddatsana al-A'mash an Ismail bin Raja'in an abihi an Abi Sa'idin al-Khudri wa an Qais bin Muslimin an Tariq bin Shihabin an Abi Sa'id al-Khudri fi qissati Marwana wa hadits Abi Sa'idin an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadits Syu'bah wa Sufyan. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Sufyan. Dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, keduanya dari Qais bin Muslim, dari Tariq bin Shihab. Dan ini adalah hadis Abu Bakar, orang pertama yang berkhutbah pada hari sebelum sholat hari raya didirikan ialah Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata kepadanya, sholat hari raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah. Marwan menjawab, sungguh apa yang ada dalam khutbah sudah banyak ditinggalkan. Kemudian Abu Sa'id berkata, sungguh orang ini telah memutuskan sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegah dengan lisan. Dan jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Ismail bin Roja dari bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri dalam kisah Marwan, dan hadis Abu Sa'id dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis Syu'bah dan Sufyan. Nah, untuk hadis serupanya dari hadis Sunan Abu Dawud nomor 963. Haddatsana Muhammad bin Al-Ala'i haddatsana Abu Muawiyah haddatsana al-A'mash an Ismail bin Raja'in an abihi an Abi Sa'id al-Khudri wa an Qais bin Muslimin an Tariq bin Shihabin an Abi Sa'id al-Khudri qala akhraja Marwan bin Mimbar fi yawmi 'idin fa bada'a bil khutbati
qabla sholati faqama rajulun faqala ya Marwan khalafta sunnata akhrajtal mimbar fi yaumi 'idi walam yakun yukhraju fihi wa bada'ata bil khutbati qabla sholati faqala Abu Sa'id al-Khudri man hada qalu fulan bin fulanin faqala amma hada faqad qada ma alaihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran fastata'a an yughayyirhu biyadihi falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika al-aful iman. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-A'la, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Ismail bin Roja, dari ayahnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan telah diriwayatkan dari jalur lain dan dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Marwan pernah mengeluarkan mimbar pada waktu hari raya, lalu dia mulai khutbah sebelum sholat. Maka seorang laki-laki berdiri dan berkata, wahai Marwan, kamu telah menyelisih sunnah, kamu telah mengeluarkan mimbar pada hari raya, padahal mimbar belum pernah sama sekali dikeluarkan, dan kamu juga memulai khutbah sebelum sholat. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, siapa laki-laki ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan. Abu Sa'id berkata, orang ini telah melaksanakan kewajibannya, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, apabila ia mampu merubah dengan tangannya, hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan demikian itu adalah selemah-lemah iman. Selanjutnya hadis serupa pada Sunan Tirmidzi nomor 2098. Haddatsana Bundarun haddatsana Abdurrahman bin Muhdiyin haddatsana Sufyan an Qais bin Muslimin an Thariq bin Syihab qala awwal man qaddama al-khutbata qabla sholati Marwanu faqama rajulun faqala li Marwana khalafta sunnata faqala ya fulan tulika min hunalika faqala Abu Sa'idin amma hada faqad qadama alaihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a munkaran falyunkirhu bi yadihi wa man lam yastati' fa bi lisanihi wa man lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika al-aful iman. Qala Abu Isa hada haditsun hasanun sahih. Telah menceritakan kepada kami Bundar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab. Dia berkata, orang yang pertama kali mendahulukan khutbah daripada sholat adalah Marwan. Maka seorang laki-laki pun berdiri seraya berkata kepada Marwan, Anda telah menyelisihi sunnah. Marwan berkata, wahai Fulan, hal itu telah ditinggalkan. Maka Abu Sa'id berkata, adapun orang ini, maka sungguh ia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengingkari dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Hadis serupa selanjutnya adalah dari Sunan Nasa'i nomor 4922. Akhbarana Muhammad bin Basharin qala haddatsana Abdurrahmani qala haddatsana Sufyanun an Qais bin Muslimin an Thariq bin Syihab qala Abu Sa'idin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika al-aful iman. Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Bashar,
Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Qais bin Muslim dan dari Thariq bin Syihab. Dia berkata, Abu Sa'id berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya, dan apabila ia tidak mampu maka dengan lisannya, dan apabila tidak mampu maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selama iman. Nah, untuk sanad dari hadis Sahih Muslim nomor 70 tadi, yaitu ada Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid, dengan nama kunyah beliau Abu Sa'id. Beliau bernasab Al-Khudri Al-Ansori dan berasal dari kalangan sahabat. Beliau hidup di Madinah dan wafat pada 74 Hijriah. Jumlah hadis yang beliau riwayatkan adalah dari Bukhari ada 196, dari Muslim 208, dari Tirmidzi 154, dari Abu Dawud 128, dari Nasai 143, dari Ibnu Majah 158, dari Darimi 69, dari Ahmad 986, dari Malik 24. Dan komentar ulama tentang beliau adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari beliau sebagai sahabat. Selanjutnya, Thariq bin Syihab bin Abdusyam bin Hilal bin Salamah bin Auf, dengan nama kunyah beliau Abu Abdullah. Beliau bernasab Al-Bajari Al-Ahnasi dan berasal dari kalangan sahabat. Beliau hidup di Kufah dan wafat pada 82 Hijriah. Jumlah hadis yang beliau riwayatkan dari Bukhari 17, Muslim 8, Tirmidzi 5, Abu Dawud 4, Nasai 8, Ibnu Majah 3, Darimi 2, Ahmad 37. Dan komentar ulama tentang beliau adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari beliau sebagai sahabat. Selanjutnya, Qais bin Muslim, dengan nama kunyah beliau Abu Amru. Beliau bernasab Al-Jadali Al-Udawani dan berasal dari kalangan tabi'in tidak jumpa sahabat. Beliau hidup di Kufah dan wafat pada 120 Hijriah. Jumlah periwayatan hadis beliau adalah pada Bukhari 14, Muslim 8, Tirmidzi 3, Abu Dawud 3, Nasai 7, Ibnu Majah 7, Darimi 3, Ahmad 22. Dan komentar ulama tentang beliau adalah Yahya bin Ma'in berkomentar thiqah, Abu Hatim berkomentar thiqah, Abu Dawud berkomentar kana murji'an, As-Saji berkomentar thiqah, Ibnu Hibban berkomentar disebutkan dalam Atiqad, Al-Adli berkomentar kufi thiqah, Yaqub bin Sufyan berkomentar thiqah. Yaqub bin Sufyan berkomentar kana murji'an, Al-Dhahabi berkomentar kabar, Ibnu Hajar Al-Asqalani berkomentar thiqah tertuduh seorang murji'ah. Kemudian Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Warad, dengan nama kunyah beliau Abu Bistam. Beliau bernasab Al-Azdi Al-Wasati dan berasal dari kalangan tabi'ut tabi'in kalangan tua. Beliau hidup di Basrah dan wafat pada 160 Hijriah. Jumlah periwayatan hadis beliau adalah pada Bukhari ada 795, Muslim 590, Tirmidzi 299, Abu Dawud 278, Nasai 562, Ibnu Majah 180, Darimi 271, Ahmad 2681. Komentar ulama tentang beliau adalah Al-Ajli berkomentar thiqah tabat, Ibnu Sa'ad berkomentar thiqah ma'mun, Abu Dawud berkomentar tidak ada seorang pun yang lebih baik hadisnya daripadanya. Al-Thawri berkomentar Amirul Mukminin fil hadits. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkomentar thiqah hafidz. Al-Dhahabi berkomentar tabat hujjah. Selanjutnya
Yazid bin Harun. Dengan nama kunyah beliau Abu Khalid. Beliau bernasab As-Sulami dan berasal dari kalangan tabi'ut tabi'in biasa. Beliau hidup di Haid dan wafat pada 206 Hijriah. Jumlah riwayatan hadis beliau adalah pada Bukhari 33, Muslim 67, Tirmidzi 91, Abu Dawud 58, Nasai 61, Ibnu Majah 108, Darimi 200, Ahmad 1370. Komentar ulama tentang beliau adalah Yahya bin Ma'in Ibnul Madini Al-Ajli Abu Hatim Ibnu Sa'ad berkomentar beliau thiqah. Ibnu Hibban berkomentar disebutkan dalam Atiqat. Ya'qub bin Syaibah berkomentar thiqah. Ibnu Qani berkomentar thiqah ma'mun. Ibnu Hajar al-Asqalani berkomentar thiqah ahli ibadah. Al-Dhahabi berkomentar sebagai seorang tokoh. Nah, melihat dari runtutan sanad dari hadis ini bisa dikatakan bahwa hadis Sahih Muslim nomor 70 ini dihukumi sebagai hadis sahih karena sanadnya bersambung dan ini dibuktikan pada sigotnya. Lalu pada perawinya masing-masing ini mempunyai sifat yang kuat, bersikap adil dan tidak tobit, dan tidak ditemukan kecacatan pada hadis ini. Untuk matan pada hadis ini yaitu mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Yang berarti barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, dan jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah sempurna iman. Nah, maksud dari matan hadis ini yaitu apabila kita menemui atau melihat suatu kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang, hendaklah kita mencegah kemungkaran tersebut dengan tangannya, dengan tangan kita. Nah, maksud dari tangan ini adalah apabila kita mempunyai sebuah kekuasaan, apabila kita sebagai penguasa atau pemimpin, kita pastinya memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengatur. Lalu apabila kita tidak mampu atau kita tidak memiliki kekuasaan tersebut, kita bisa mencegah kemungkaran itu dengan lisan atau menasihati orang tersebut agar tidak melakukan kemungkaran itu lagi. Dan apabila kita tidak mampu menasihati orang tersebut, kita bisa mencegah kemungkaran tersebut dengan hati, atau kita bisa mendoakan orang tersebut agar tidak melakukan, agar meninggalkan kemungkaran yang telah dilakukan. Tetapi ini dikatakan selemah-lemahnya iman. Kenapa? Karena apabila kita melakukan opsi yang pertama, yaitu mencegah dengan tangan kita, mencegah dengan kekuasaan kita. Selanjutnya opsi kedua, kita mencegah dengan menasihatinya. Kita memberitahunya bahwa hal tersebut adalah salah atau termasuk kemungkaran. Itu menjadi sebuah beban untuk kita karena memang memiliki resiko, dan itu langsung bersinggungan dengan orang yang melakukan. Jadi maksud dari selemah-lemahnya iman ini, kita tidak mampu melakukan dua hal tersebut, yang mana itu menurut kita akan beresiko. Kita tidak mampu melakukannya, kita takut melakukannya. Maka dari itu kita bisa melakukan dengan mendoakannya, dan hal tersebut dinamakan selemah-lemahnya iman, karena dengan mendoakan kita tidak begitu mengeluarkan usaha dan kita tidak langsung bersinggungan dengan orang tersebut. Kita hanya mendoakan agar orang tersebut bisa meninggalkan kemungkaran yang telah
dilakukannya. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ini hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya apabila telah ada sebagian orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, maka gugurlah kewajiban tersebut atas orang lainnya. Tetapi apabila tidak ada orang yang mengerjakan dan semua orang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dosalah semua orang yang tidak gugur. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ini terkadang menjadi fardu ain. Misalnya ketika kita melihat suatu kemungkaran sedangkan tidak ada yang melihatnya lagi kecuali kita, atau tidak mungkin hilang kecuali kita yang menegur orang tersebut agar tidak melakukan kemungkaran lagi. Nah, menurut para ulama, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini tidaklah gugur dengan persangkaan tidak adanya perubahan, sebab yang diwajibkan baginya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, bukan hilangnya kemungkaran. Dan ini sudah tertulis dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 54. Qul athi'ullaha wa athi'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma humila 'alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illal balaghul mubin. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Hal ini tuh maksudnya kita itu tidak harus memantau orang tersebut apakah bisa berubah dari kemungkaran yang telah dilakukan, tetapi kita hanya perlu menyampaikan amar ma'ruf, kita hanya perlu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Kita tidak perlu sampai memastikan orang itu sudah berubah atau belum. Nah, bukan merupakan juga persyaratan bahwa pelaku amar ma'ruf nahi mungkar ini seseorang yang telah sempurna keadaannya dalam melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan telah Allah larang. Bahkan hendaknya ia beramar ma'ruf sekalipun ia masih bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan dan Allah larang. Jadi meskipun kita ini masih punya banyak dosa, masih melakukan hal-hal yang Allah larang, tetapi tidak menutup kemungkinan kita untuk berbuat amal ma'ruf nahi mungkar, karena ada dua kewajiban atasnya, yaitu pertama memerintahkan diri kita sendiri, dan yang kedua adalah menyuruh orang lain. Dan barang siapa yang mengerjakan salah satu dari keduanya tersebut tidaklah menggugurkan yang lain. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah ada hal yang masih belum difahami? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Iya, saya mau tanya. Begini pertanyaan dari saya. Apabila kita telah melaksanakan kewajiban ibadah sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, apakah kita masih perlu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Baik. Nah, untuk pertanyaan tersebut, apakah setelah kita telah melakukan ibadah sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah wajib lainnya, apakah kita masih perlu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Jawabannya, kita masih perlu dan kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Nah, ini Ummul Mukminin Siti Aisyah berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah menyiksa suatu negeri berpenduduk 18.000 orang, padahal mereka beribadah sebagaimana ibadah nabi-nabi. Para sahabat bertanya sebabnya, dan jawabannya, karena mereka tidak marah ketika ada orang yang merusak nama Allah, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan tidak mencegah orang-orang yang berbuat mungkar. Imam Al-Ghazali menukilkan riwayat ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, terkait dengan hal tersebut ada sebuah kisah dari sahabat Umar bin Khattab. Jadi kebiasaan Umar bin Khattab itu, beliau sering meroda di malam hari berkeliling kota Madinah untuk mengetahui kondisi dan keadaan masyarakatnya. Dan pada suatu malam, ketika Umar berkeliling kota Madinah, beliau mendengar suara nyanyian di dalam sebuah rumah.
Karena penasaran, maka Umar bin Khattab pun memanjat rumah tersebut, memanjat tembok rumah tersebut dan menguping suara yang ada di balik dinding rumah tersebut. Lalu kemudian beliau masuk ke dalam rumah itu. Beliau mendapati seorang wanita di samping lelaki pemilik rumah tersebut beserta sebotol arak. Dan Umar pun berkata, "Wahai musuh Allah, apakah kau kira Allah akan menutupi keburukanmu?" Lalu lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau jangan sembarang menuduh." Lelaki itu pun melanjutkan perkataannya, "Sesungguhnya aku hanya melakukan satu dosa kepada Allah, dan janganlah engkau sungkan untuk menghukumku, sedangkan engkau telah melakukan 3 dosa." Berkata lelaki itu, Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. "Dan engkau telah mencari-cari keburukanku, maka bagimu 1 dosa." Dan Allah berfirman pula, "Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. "Dan engkau telah memanjat dinding rumahku dari belakang, maka bagimu 1 dosa." Firman-Nya yang lain, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya." Quran Surat An-Nur ayat 27. "Dan engkau telah memasuki rumahku tanpa seizinku, serta engkau tidak mengucapkan salam, maka bagimu 1 dosa." Umar bin Khattab pun tertegun mendengar perkataan lelaki tersebut, dan beliau pun berkata, "Adakah kebaikan bagi dirimu jika aku memaafkanmu?" Dan lelaki tersebut menjawab, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, aku tidak akan mengulangi perbuatanku selama-lamanya jika engkau memaafkanku." Dan Umar pun memaafkan lelaki itu serta meninggalkan rumah lelaki tersebut. Nah, Sayyidina Umar ini adalah sahabat terpuji yang gigih menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau ini sangat bersemangat dalam menjauhkan umat Islam dari berbagai kemaksiatan kepada Allah. Karena sangat semangatnya, terkadang Sayyidina Umar ini tergelincir kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam menegakkan nahi munkar, seperti mencari-cari kesalahan, masuk ke wilayah seseorang tanpa izin, dan lain sebagainya. Nah, dari kisah di atas kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa ketika seseorang hendak menghilangkan kemungkaran, hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang mungkar pula. Seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada tutur yang kurang teratur dan kata yang kurang tertata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.